Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi untuk hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Ikral Lagoa sebagai dosen pengampu mata kuliah ekstraksi metalurgi dan teman saya Alfa Diansa yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proses ekstraksi tembaga, yang dimana di sini kami berjumlah 2 anggota, yaitu saya sendiri Brianku Rahmat Putra dan teman saya Alfa Diansa. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama. Oke, Alfa Diansa, tampilkan slide-nya. Slide show. Slide show. Sudah. Belum. Slide show dulu. Slide show, ini yang tampilan besar. Oke. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu ekstraksi metalurgi, yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara mendapatkan metal dari ore, konsentrat, serat, slag, sehingga bermanfaat bagi manusia. Di mana proses ekstraksi metalurgi ini terbagi menjadi 3, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Yang dimana prosesnya pada pirometalurgi menggunakan energi bahan bakar padat, cair, dan gas. Untuk hidrometalurgi sendiri dia menggunakan reagen pelarut, sedangkan elektrometalurgi sesuai dengan namanya dia menggunakan energi listrik. Baiklah, langsung memasuki slide kedua. Slide kedua. Oke. Ekstraksi tembaga, di mana tembaga mempunyai warna coklat keabu-abuan. Tembaga mempunyai sifat yang sangat baik, yaitu sebagai penghantar listrik dan panas yang baik, mampu ditempa dan bersifat daktil dan mudah dibentuk menjadi plat-plat atau kawat. Biji tembaga dapat diklasifikasikan atas 3 golongan, yaitu biji sulfida, oksida, dan murni atau natif. Dapat ditinjau dari sifat kimianya, logam-logam mempunyai oksida-oksida pembentuk basa, dan berdasarkan sifat-sifat logam terhadap oksida, logam-logam tersebut dapat digolongkan menjadi 3, yaitu logam mulia, logam setengah mulia, dan logam tidak mulia. Yang dimana logam setengah mulia itu merupakan logam yang agak sukar teroksida, yaitu misalnya tembaga yang kita presentasikan pada saat ini. Yang dimana di sini ada tambahan, yaitu proses ekstraksi logam-logam secara kimia fisik atau konvensional biasanya dilakukan dengan metode pirometalurgi atau hidrometalurgi. Dan kemudian pada saat pemurniannya dia menggunakan elektrometalurgi. Logam dalam mineral akan mudah diekstrak dari suatu biji menggunakan metode pirometalurgi apabila mineralnya dalam senyawa oksida, sedangkan logam pada mineral dengan senyawa hidroksida dan karbonat akan mudah diekstrak menggunakan metode hidrometalurgi. Oleh karena itu, biji tembaga senyawa sulfida untuk dapat diekstrak dengan pirometalurgi, logam pengotor maupun logam utama harus diubah menjadi senyawa oksida dengan proses pemanggangan, sedangkan biji dengan senyawa hidroksida maupun karbonat dapat diekstraksi dengan proses hidrometalurgi. Oke, lanjut. Di sini terdapat diagram alir pengolahan dan pemurnian biji tembaga konvensional, yang dimana untuk mendapatkan
Metal Cu yang lebih murni biasanya dilakukan cara metalurgi ekstraksi. Biji tembaga pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu sulfida, oksida, dan natif. Biji tembaga pada umumnya dia sebagai berbentuk fine atau urat yang tersebar di dalam batuan beku yang merupakan butiran-butiran kecil. Di diagram ini dijelaskan konsentrasi atau proses pemisahan mineral berharga dengan mineral pengotornya. Tembaga biasanya dengan proses meja goyang. Kemudian flotasi tergantung pada ukuran butir mineralnya. Apabila ukuran butirnya kasar, yaitu berkisar sekitar 200 mesh, digunakan proses meja goyang atau sluice box. Bila ukurannya tergolong halus, dia yang berukuran kurang dari 200 mesh, dia menggunakan proses flotasi. Diharapkan kotoran maupun mineral zinc yang konsentrasi menghasilkan konsentrat atau sekumpulan mineral berharga. Kemudian di sini dijelaskan dapat dilihat konsentrat hasil konsentrasi masih mengandung besi dan dalam jumlah yang banyak. Perhatikan komposisi copy rate-nya dan bore rate-nya. Di samping itu ada pengotor lainnya. Untuk dapat diambil metalnya, maka dilakukan ekstraksi melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama smelting, kedua conversion, yang ketiga yaitu refining. Yang dimana di sini dapat saya jelaskan sendiri, yaitu smelting dia untuk mendapatkan matte-nya, sedangkan conversion-nya dia mengubah dari matte untuk dijadikan blister copper, sedangkan refining atau pemurnian dia untuk mendapatkan tembaga murni yang biasanya dia menggunakan elektrolisis, yang dimana di sini 98% untuk dijadikan menjadi 99,95%. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya, oke, di sini terdapat diagram alur proses pengolahan biji tembaga, yang dimana biji tembaga terbentuk sebagai, yang dimana di sini ada proses pengolahan untuk ekstraksi biji. Si sulfida menjadi tembaga terdiri dari beberapa unit operasi dan unit proses, yang dimana biji tembaga diolah menjadi komunisi, kemudian prosesnya yaitu komunisi, kemudian melakukan flotasi, didapatkan matte, kemudian converting, kemudian refining atau pemurnian, kemudian yang terakhir yaitu electrofining atau yang disebutkan dalam proses yaitu elektrometalurgi yang menjadikan tembaga lebih murni. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di sini terdapat diagram singkat elektrolisis tembaga, di mana proses ini secara sederhana merupakan proses elektrometalurgi yang digunakan untuk memurnikan blister copper, yaitu yang tadi dijelaskan yaitu 98% menjadi 99,95% tembaga. Tembaga dengan emas dan perak. Di sini prosesnya itu pada katoda ion tembaga 2 diubah menjadi tembaga, yang dimana prosesnya dapat kita lihat yaitu Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Pada anodanya sendiri, tembaga diubah menjadi larutan sebagai ion tembaga 2, yang dimana secara kimia dilihat tembaga Cu menjadi Cu
plus 2 ditambah 2 elektron. Pengotor pada anoda akan terendapkan menjadi lumpur anoda, sedangkan katoda akan habis menjadi ion tembaga yang selanjutnya akan diubah menjadi tembaga murni pada anoda, sehingga dia dihasilkan tembaga yang dengan kadar tembaganya lebih tinggi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfadiansyah, yaitu pada slide ekstraksi tembaga dengan metode hidrometalurgi. Kepada Alfadiansyah saya persilakan. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari saudara Brian Muhammad Putra. Ekstraksi yang sebelumnya menggunakan proses pirometalurgi mengakibatkan polusi di atmosfer dan juga penggunaan juga energinya juga cukup besar. Kemudian dikembangkan lagi teknik ekstraksi dengan menggunakan aqua atau air yang disebut dengan proses hidrometalurgi. Proses hidrometalurgi ini digunakan untuk mengambil logam yang dengan jalur paduan pirohidrometalurgi. Proses pirometalurgi ini sudah sangat jarang diterapkan untuk pengolahan tembaga karena kemudian diketahui proses hidrometalurgi lebih ekonomis untuk pengolahan tembaga. Hidrometalurgi kemudian dipakai karena keuntungan yang diakibatkannya, seperti biaya pengolahan yang rendah, recovery yang tinggi, proses pengolahan relatif mudah, investasi alat yang rendah, dan juga memungkinkan percepatan BEP. Proses pengolahannya juga relatif lebih singkat daripada menggunakan metode ekstraksi lainnya. Metode pirometalurgi ini dilakukan dengan cara melarutkan biji-biji tembaga ke dalam suatu larutan tertentu yang kemudian tembaga dipisahkan dari bahan ikutan lainnya atau kotoran lainnya. Untuk leaching dari biji tembaga ini bersifat oksida atau karbonat menggunakan asam sulfat H2SO4. Untuk leaching biji yang bersifat sulfida atau natif menggunakan perisulfat Fe2SO43. Seperti pada biji kalkosit. Untuk biji kalkopirit atau bornit, reaksi berjalan sangat lambat dan tidak dapat larut seluruhnya. Setelah hasil leaching dipisahkan dari bagian-bagian yang tidak dapat larut, kemudian larutan ini diproses secara elektrolisa sehingga didapatkan tembaga murni. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, batuan tembaga dihancurkan hingga menjadi halus sampai ukuran tertentu. Kemudian ditempatkan pada suatu tabung yang terbuat dari bahan tahan asam seperti plastik atau fiber. Lalu ditambahkan air dengan volume tertentu. Kemudian menambahkan asam sulfat pekat dengan cara diaduk agar terbentuk larutan tembaga sulfat. Kemudian setelah terbentuk larutan tembaga sulfat, dipindahkan pada suatu tabung elektrolisis yang tujuannya adalah mengambil ion tembaga dari larutan tembaga sulfat yang terbentuk pada proses pengasaman sebelumnya. Kemudian secara bertahap kita ambil tembaga yang menempel pada katoda dan tembaga hasil dari katoda itu disebut tembaga murni. Yang kemudian tembaga hasil dari katoda tadi siap untuk kita lebur pada tungku pelemburan tembaga yang mampu menghasilkan suhu sekitar 1.300 derajat Celcius. Pada pengolahan ini juga terdapat yang namanya biomining. Biomining ini merupakan dasar dari proses hidrometalurgi. Namun regen pelindung leachingnya tidak menggunakan bahan kimia, tetapi menggunakan bakteri sehingga lebih ramah lingkungan. Untuk penggunaan teknologi biomining ini menjadi sangat beralasan dan dapat
menjadi alternatif karena biji mineral berharga yang berkualitas tinggi sudah berkurang secara drastis akibat tingginya permintaan dunia terhadap logam dan mineral, khususnya tembaga dan emas. Hal ini menyebabkan hanya tersisa sedikit kualitas rendah yang untuk diolah diperlukan energi yang sangat tinggi dan bahan baku yang memakan biaya tinggi jika menggunakan teknik tambang secara konvensional. Selain itu, untuk biomining ini mampu mengekstrak logam berharga menggunakan prinsip dari proses bioleaching yang mengubah biji tembaga yang umumnya berbentuk tembaga sulfida tak larut menjadi bentuk tembaga sulfat yang lebih larut dalam air. Proses ini bertujuan menciptakan kondisi asam dari senyawa sulfat yang tereduksi sehingga dapat menghasilkan logam terlarut sehingga yang diinginkan untuk diproses lebih lanjut dalam proses smelting. Mikroba yang digunakan adalah bakteri Acidithiobacillus ferrocidans yang secara alami hidup dan terdapat di dalam biji mineral hasil tambang, dan kemudian biomining populasi bakteri tersebut ditingkatkan dengan menggunakan reaksi berbasis microbial leaching. Proses biomining ini pada dasarnya secara ekonomis teknologi biomining ini akan mendapatkan keuntungan yang seperti efisiensi dalam biaya produksi karena hanya membutuhkan infrastruktur yang lebih sedikit serta membutuhkan sedikit tenaga kerja yang sedikit keluarnya biaya lingkungan atau environmental cost karena hanya menghasilkan emisi gas B3 yang lebih rendah dari tiling dan tiling juga lebih bersih. Kelebihan dari biomining ini dibandingkan dengan tambang konvensional maupun tradisional yang biasa digunakan, paling utama adalah mampu menghasilkan mineral biji dengan mineral kualitas rendah maupun sisa tailing penambangan sekalipun dengan hasil yang lebih banyak secara signifikan. Pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa biomining ini merupakan suatu terobosan green teknologi yang mampu menghasilkan dan mengekstraksi logam atau mineral berharga dengan meminimalisir efek buruk yang dihasilkan terhadap lingkungan. Terakhir, proses fisika kimia yang biasa disebut pirometalurgi dan teknologi tambang konvensional haruslah diakui tidak lagi efektif akibat biaya yang ditimbulkan mahal, energi yang diperlukan, dan juga polusi yang dihasilkan begitu besar. Sedangkan biomining ini adalah suatu terobosan terbaru untuk meningkatkan hasil tambang seperti tembaga, emas, maupun perak untuk mencapai nilai 2 kali lipat dari hasil pertambangan biasanya yang sudah dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan industri pertambangan yang memerhatikan pengelolaan lingkungan di dalam sistemnya. Baiklah, itulah penjelasan presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Alpa Dianisha dan Brian Promot Putra undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.